Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. How are you today? Apa kabar Anda semuanya? Oke, kali ini Aurora hadir untuk mereadingkan tentang pergerakan energi karmik di bulan April ya, 2025. Kira-kira apa pergerakan untuk karmik ini ya? Aurora sebelumnya sudah berdoa untuk minta petunjuk energi, yang dimana ini bukan untuk menimbulkan dendam atau berburuk sangka ya, karena belum tentu ini energinya dari orang-orang yang membenci kalian atau yang musuh kalian saat ini ya. Dan di sini yang positif aminin ya, yang negatif jadikan himbauan, pesan nasihat ya. Ini secara umum ya, intinya ini untuk kita supaya bisa berjaga-jaga, atau mungkin kita bisa semakin mawas diri supaya nggak masuk ke dalam zona atau kategori orang yang tersaut energi karmik seperti itu, oke? Terus supaya mungkin Anda waspada, tahu konsekuensi dan apa yang harus Anda lakukan. Ace of Swords. Wow, ini energinya jahat banget ini. Aku ngeliat di sini energi karmik sedang berusaha untuk memutar kata, mencari-cari alasan. Bisa jadi di sini sedang menusukkan pedang ya. Intinya mencari cara supaya bisa lolos dari hukuman kehidupan. Dengan cara mungkin bisa jadi menyebar fitnah, ya, menyebar hoak, atau mulai melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi ke energi orang-orang baik, ke energi kamu melalui beban pikiran atau melalui ya sesuatu hal yang toksik yang diam-diam dilakukan ya. Dan di sini aku juga melihat ada pergerakan energi karmik berupa pencurian, jadi Anda harus waspada ya. Di zona aman dan nyaman saat ini Anda harus waspada, karena di sini aku melihat ada banyak yang sedang mengintai sebuah harta untuk dicapik-capik, berarti artinya untuk dirusak ya. Namun di sini aku juga melihat ada kabar baik, yaitu Knight of Wands, yang artinya apa? Di sini aku melihat untuk kamu yang mungkin mempunyai malaikat penjaga, atau mungkin yang sudah mulai bisa mengakses energi kamu, doa-doa kamu dengan khusyuk supaya terlindungi dari atau bisa tercegah dari perbuatan karmik dan toksik ini akan berhasil ya. Jadi intinya apapun penghalang kamu yang ingin dilakukan karmik ini sama sekali nggak bisa. Aku ngelihatnya juga ada di situ ya. So apa energi yang dilakukan oleh Divine Feminine atau energi bumi atau energi cinta kasih ya, apa yang dilakukan oleh energi cinta kasih atau energi bumi ya, nanti kita akan melihat energi langitnya. Dan di sini ini yang dimaksud energi bumi ini supaya kita tahu, kita setidaknya semoga mendapat petunjuk harus melangkah seperti apa supaya terhindar dari situasi karmik yang ingin mencoba menghancurkan jati diri dan impian kita. Aku melihat di sini kamu harus pintar-pintar untuk menjaga diri kamu dari pergosipan, pergibahan, jauhi orang-orang yang hanya untuk memporak-porandakan energi kamu ya, yang merubah mental kamu biar menjadi, mungkin biar kamu semakin stres, atau kamu yang udah tenang dibikin marah. Hindari gosip-gosip yang membicarakan orang-orang yang pernah menyakitimu, apalagi kalau itu mengungkit-ungkit tentang perbuatan yang pernah dilakukan kepadamu. Jadi hindari sedikit bergosip ya, supaya di sini keberkahan benar-benar hadir kepada kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini step by step, satu demi satu, cita-cita dan impian kamu akan berhasil dan terwujud. Aku melihat di sini ya, banyak di antara kamu yang tadinya sering kehilangan cita-cita atau mungkin jauh dari mimpi kamu, ini pelan-pelan akan mendapatkan kembali. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kesabaran kamu, seiring dengan doa-doa kamu, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dapatkan melalui intuisi, di saat kamu meditasi cahaya, di saat kamu menenangkan diri, di saat kamu merenung di pantai, di saat kamu berdoa, di saat kamu selalu melibatkan nafasmu dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang Maha Esa, dengan nama Allah yang agung gitu ya. Di sini akhirnya kamu mendapatkan kunci dan sebuah jawaban ya. Bahkan aku lihat banyak di antara kamu juga yang sebenarnya nggak ngerti apa sih itu intuisi, apa sih itu berbincang dengan energi Tuhan dan bla bla bla, tapi kamu tetap mendapatkan zona aman dan juga pertolongan. Banyak banget yang peduli dengan
lingkungan dan nasib kamu. Karena apa? Karena di sini kamu vibes-nya yang positif ya. Jadi untuk kamu terhindar dari energi negatif atau energi toksik dari karmik yang saat ini sedang ingin melancarkan serangan balik untuk menghancurkan orang-orang baik, kamu di sini harus banyak-banyak menebarkan cinta kasih dan juga kasih sayang kepada dirimu. Yang pertama rasa cinta kepada Tuhan, kepada wakil-wakil Tuhan, mungkin nabi-nabi Tuhan, malaikat Tuhan, kemudian kepada kamu sendiri, dan juga pasangan atau orang-orang yang di sekelilingmu. Pagari mereka dengan doa-doa kamu, cahaya. Kalau yang sudah mengerti meditasi cahaya, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Dan di sini kamu harus sering-sering menenangkan diri. Kamu harus yakin dan optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa semuanya tidak akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Ya, walaupun kamu saat ini sedang down, ingat, be still. Kamu sedang down, pikiranmu sedang kalut mungkin, kamu takut apakah ini terrealisasi, apakah keinginan cita-citamu ini baik, atau apakah si dia bla bla bla. Yang penting kamu harus yakin bahwa di sini ada the start, ada bintang, berbagai macam bintang yang bersinar. Artinya apa? Harapan selalu muncul. Ya, yang kalau aku lihat di sini walaupun ini posisi kepala jatuh, ini terbalik, ini maksudnya ya, mungkin bisa jadi karmik atau kamu saat ini sedang berperang emosi, yang artinya kalian sama-sama pusing, sama-sama mumet. Tapi kalau aku lihat di kamu ini dia lebih cerah ya. Ini ada sebuah mungkin pikiran kamu gelap atau impulsif, tapi yang pasti di sini sebenarnya semuanya fine aja. Jadi kamu jangan terpengaruh oleh situasi gelombang energi yang saat ini pergerakannya emang agak sedikit panas dikarenakan adanya sebuah peringatan alam atau apapun ya. Ya, karena kalau aku lihat di sini Eight of Swords, aku lihat di sini ya ada segelintir orang-orang jahat ya, atau energi toksik yang mungkin banyak melakukan penganiayaan kepada orang, ngambil hak orang, saat ini tuh sedang kebingungan untuk cari jalan keluar. Ya. Dan di sini aku ngelihat juga ada sebagian energi karmik ini, orang-orang ini mengupayakan mengupayakan kayak serangan adu domba, gibah, gosip, atau mungkin memanipulatif sesuatu supaya divine feminine atau energi baik ini kacau kayak gitu. Jadi kamu harus melindungi diri kamu dengan yakin kepada Tuhan bahwa kamu akan baik-baik saja ya. So kalau ekonomi naik itu wajar, yang penting kamu tetap bisa makan. Kalau kamu di kampung, di desa, kamu bisa nanam sendiri, tanam. Berusaha penghematan, jangan terlalu lost doll, supaya apa? Supaya ketika energi karmik ini sedang karena ini gini loh, energi karmik ini dalam masa kebingungan karena dia harus mempertanggungjawabkan tentang segala perbuatan kejahatan dia kepada semesta, kepada sang pencipta ya. Karena banyak sekali orang-orang yang disakiti udah nggak terima. Nah, dan di sini aku melihat energi temperance kalau dari kartu tarot ini, yaitu energi temperance apa? Energi keseimbangan, di mana saat ini ya orang yang jahat sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, insaf, mengakui dosa, pengakuan lah intinya. Jadi kalau misalnya dapetin karma itu biar nggak parah-parah, setidaknya bisa dilobi dengan meditasi cahaya atau perbuatan baik. Tapi di sini aku melihat energi karmik ini banyak yang bandel dan tetap kekeh pada pendiriannya bahwa yang dia upayakan itu hanya menyelamatkan diri sendiri, ngenakin diri sendiri, sehingga ketika ada energi temperance atau energi keseimbangan mereka ini aku lihat kegiles. Ya, kegelis dan jadi Eight of Cups, hancur semuanya. Jadi saat ini energi karmik, energi toksik ini banyak yang ingin, mohon maaf aku lihat ada sebagian pergerakan, ada yang ingin mencuri, merampok, ada yang sebagian ingin membohongi, memfitnah, menggibah, mengacau, karena untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan berkelit, berulah gitu loh, supaya selamat ya. Namun aku lihat di sini karena kamu ya, divine feminine ini juga banyak yang sering berdoa, tetap positif, optimis, dan percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, maka banyak yang tertolong, terselamatkan dari energi karmik ini. Tapi juga aku lihat masih banyak yang kesaut karena mikirin putus cinta. Jadi kalau bisa, segala sesuatu beban atau masalah, terutama yang nggak berhubungan dengan masa depan kamu, apalagi yang masih belum apa-apa, kamu jangan terlalu dipikirkan kesedihan itu, tapi fokus untuk mencari jalan keluar. Ya, karena aku lihat di sini untuk kamu ini akan ada the wheel of fortune, akan ada sebuah keberuntungan yang cukup besar banget untuk kamu orang-orang baik ya. Ketika kamu mempunyai project atau keinginan yang positif, apalagi yang tujuannya itu untuk misalnya kamu ingin membahagiakan ibumu, membahagiakan dirimu dengan cara yang positif, atau kamu ingin bekerja supaya kamu bisa beli ini, beli itu, supaya hidup kamu ibadahnya bagus. Ini aku lihat amat sangat didukung oleh
Sang Pencipta melalui energi semesta ya. Karena apa? Karena kamu yang sudah tahu ini baik dan buruk, dan kamu melakukan mana yang buruk kamu benar-benar berusaha mencegah, yang baik pun kamu lakukan. Jadi di sini kamu memegang trisulanya sekarang. Walaupun di sini ya aku ngelihat banyak yang berusaha ingin menusuk kamu dari belakang. Ada mungkin energi-energi karmik yang ingin tahu banget keadaanmu seperti apa, kemudian mungkin kecewa ketika ternyata kamu baik-baik saja atau maupun. Tapi yang pasti di sini itu udah urusan mereka, karena urusanmu sendiri di sini hanyalah fokus untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan keinginan kamu dengan sesemangat-semangatnya tanpa meninggalkan doa dan Tuhan. Kalau yang sudah meditasi cahaya, semoga tetap menjalankan, karena itu amat sangat bagus untuk menjaga jati diri, sehingga sulitlah sihir masuk, santet sulit masuk kalau ada jati diri, sepahamku ya. Caranya ada di live. Yang pasti di sini kamu akan berhasil. Ya, langkahmu sedikit demi sedikit akan maju ke depan. Walaupun kamu ngerasa banyak tanggungan, kamu ngerasa banyak dosa, kamu ngerasa banyak beban, tapi di sini aku lihat ada energi keceriaan, pertolongan demi pertolongan akan datang kepada kamu. Ya. Seperti itu. Beda dengan energi karmik. Kalau energi karmik di sini aku ngelihat dia harus ekstra hati-hati dan memang harus ekstra bertobat. Ya, aku lihatnya gitu. Ya, karena kalau enggak, ketegasan, akan ada sebuah hukuman ketegasan untuk membasmi mereka yang toksik dengan nggak tahu ini apa, dengan apa ya. Aku coba lihat ya. Kalau aku lihatnya itu kayak dengan berbagai macam gelora kehidupan gitu loh. Ya. Oke, di sini aku ngelihat akan ada untuk kamu, orang-orang yang vibes-nya positif, yang baik. Di sini kamu akan mendapatkan jalan keluar, energi yang terang, penemuan jati diri, meditasi cahaya yang sudah mulai berhasil, sudah menemukan apa visi misimu, dengan ketabahan kecerdasanmu, dengan kerendahan hatimu bisa melindungi dirimu juga. Tapi berbeda dengan energi karmik, di sini justru dia akan kehilangan segala apapun fasilitas yang membuat dia nyaman. Karena apa? Karena dia pernah merampas dan menyakiti hak kamu. Ya. Dan aku lihat memang ada di antara kalian yang merasa lega, karena pada akhirnya orang-orang yang pernah nyakitin kalian itu sedikit demi sedikit kok kelihatan terbalas gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini, yang penting kamu tetap fokus pada perbaikan diri kamu, usaha kamu, keluarga kamu, rumah tangga kamu, ya. Ya kalau pacar itu toksik, udah tinggalin aja, cari yang baru, atau kalau enggak kamu fokus kepada mata pencaharian kamu, maka di sini semuanya akan just fine, baik-baik aja, ya. Di sini aku melihat ada Five of Swords yang antirnya. Di sini aku melihat ada yang sedang terluka, ya, ada yang sedang terluka karena pernah meninggalkan kamu. Di sini aku melihat ada yang sedang ngedumel, ya, ada yang sedang ngedumel, ya, orangnya aku lihat cukup toksik, manipulatif, atau bisa jadi pernah ngelakuin kesalahan ke kamu, ya. Tapi di sini dia mencoba untuk merombak dan memperbaiki segalanya. Di sini aku melihat situasinya dia sedang nggak baik-baik aja, karena bingung nih, apakah dia harus ngejar kamu atau dia cuek dengan masa lalu ini, dengan keadaan ini, kemudian hanya fokus kepada diri dia sendiri aja, ya udahlah. Tapi aku ngelihat di sini seseorang ini nggak mampu. Sorry. Energi toksik atau karmik ini nggak mampu. Dimanapun, bagaimanapun dia tetap mikirin kamu aja. Dia ingin banget sering ketemu kamu aja. Seperti itu ya. Ya. Namun aku lihat juga di sini ya, pada akhirnya orang-orang yang mungkin toksik ya, karmik ini yang mungkin sering menghilang dari kamu atau membiarkan kamu, tapi dia benar-benar bertobatan, memang ada di sini aku lihat yang diampuni dan dipermudah jalan atau kelancarannya untuk berjumpa dengan kamu ya. Karena di sini ada energi the devil yang pergi menjauh dari mereka yang sempat terpengaruh energi karmik, yaitu yang pernah menggadaikan iman atau menggadaikan kebaikan mereka hanya untuk sebuah keegoisan sehingga nyakitin kamu. Di sini aku lihat ada yang pertobatannya diterima dan akhirnya dia mendapatkan pencerahan. Ya, yang pada akhirnya mungkin nanti di sini bisa ketemu dengan kamu, atau mungkin ada keinginan atau mengirimkan doa, atau memang ada niat untuk menyembuhkan luka batin kamu, itu juga ada. Ya, seperti itu. Tapi untuk karmik yang masih kekeh berbuat jahat, kita lihat ya apa balasan dari energi bumi. Ya. Six of Wands. Oke, saya harus gabung dengan 3 kartu ya. Balasan untuk si karmik atau si toksik yang tetap
ingin menantang alam dan tidak mau pertobatan. Oke. Sweet treat. Oke. Apa balasan mereka ya? Oke. Kita ambil satu lagi energi powernya. Dengan nama Sang Pencipta Yang Maha Pengasih Penyayang, mohon izin satu petunjuk lagi. Kira-kira apa energinya untuk mereka yang masih tetap ingin berbuat toksik karmik kepada Divine Feminine atau kepada kamu orang-orang baik. Oh, Six of Wands, Sweet Treat, Page of Wands. Di sini mereka akan kehilangan apa yang selama ini membuat mereka merasa terbebas dari segala belenggu dan dosa. Ya, jadi mereka mungkin misalnya mereka yang mungkin selama ini kaya atau membangga-banggakan kedudukan atau kekayaan atau keuangannya hanya untuk nyakitin kamu, hanya untuk merampas harta orang-orang yang baik atau nipu. Di sini mereka akan kehilangan segalanya dan mendapatkan balasan selama kamu belum memaafkan. Ya, seperti itu. Yang kedua, mungkin bisa jadi sini akan sedih berkepanjangan, nggak tahu karena apa. Mungkin masih bisa ini itu, tapi kok kayaknya hati dan jiwa kosong. Ada seperti ini, biasanya energi seperti ini. Itu biasanya energi karma yang juga didopling oleh Pak Biblis untuk menuju fase supaya kayak kill self gitu loh. Tapi aku nggak tahu apakah mereka akan kepengaruh apa enggak, karena jadi ini bisa dibilang masa depresi. Ada kan orang yang baik-baik aja, kelihatannya bahagia, tapi dia bingung ya. Bahkan ada orang ada kan pernah orang yang kaya banget di dunia tiba-tiba kill self hanya karena dia nggak tahu harus apa. Jadi ini kayak hukumannya semacam mental. Mungkin ini bisa jadi berlaku bacaan ini untuk kamu yang pernah disakiti oleh mereka orang-orang toksik, sehingga kamu mungkin pernah depresi kali ya, pernah nggak enak makan, nggak enak tidur, atau usaha hancur kali ya. Jadi aku ngeliat energi toksik karmik ini akan dibalas dengan hal yang sama ya, seperti itu. So kita lihat ya, sekali lagi, apakah mereka yang masih jahat ini berpengaruh kepada kehidupan kamu, keberkahan kamu. Kita lihat satu kartu dari energi bumi dan juga energi langit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang masih jahat ke kamu berpengaruh kepada energi keberkahan kamu? No, aku lihat mereka udah gak ngaruh kepada energi keberkahan kamu ya, karena aku melihat mereka sendiri di sini memang saat ini masih cukup fokus dengan kehidupan mereka yang mungkin sedang merasakan kesulitan ya, baik dalam kesulitan emosional atau kesulitan keuangan, atau mungkin ada yang baru saja ditipu, atau mungkin ada yang sedang kehilangan cinta sejati, atau juga merasa dikecewakan atau dikhianati, atau mungkin di sini bisa jadi pelakor yang akhirnya nggak digubris sama divine maskulinnya orang lain kayak gitu. Jadi ini nggak ngaruh sih di kehidupan kamu ya, karena kalau lihat mereka nggak sempat untuk ganggu lagi sih ya. Tapi beda untuk pergerakan astral. Aku melihat di sini ada beberapa yang masih menggunakan black magic, masih bisa nyentuh kamu. Karena apa? Karena kamu yang mudah stres dan tidak percaya sama Tuhan. Jadi dalam arti kata, kalau kamu di sini adalah orang yang pasrah, berdoa, dan sering lebih banyak mensyukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan yang Maha Esa daripada mengeluh. Kemudian yang penting kamu berusaha dan mempertebal kedekatan iman, dan juga berusaha untuk berbuat baik yang seimbang. Di sini aku lihat nggak ngaruh sih ya, nggak ngaruh maupun diserang pakai black magic, kayak sihir, kayak kutukan, kayak nggak ngaruh semuanya ya. Kamu terbaik-baik aja. Bahkan kamu drink tea di sini artinya apa? Kamu malah mendapatkan asupan kasih sayang begitu berkah, begitu banyak, karena rasa percaya kamu kepada Sang Pencipta dan juga para penjaga kamu yang positif vibes-nya gitu. Kamu sering memberi mereka meditasi cahaya, minta kepada Allah, minta kepada Allah yang agung ya. Kemudian mungkin kamu di sini, aku lihat kamu sering berbagi. Kamu mungkin di sini kadang banyak yang jealous sama kamu, tapi kamu sering-sering di sini untuk menikmati hidup dan kembali kepada Tuhan, lebih banyak mensyukuri gitu-gitu. Ini nggak ngaruh mau diserang model apapun, usaha kamu lancar-lancar aja. Pokoknya di sini ya, aku ngelihat 80% itu semuanya berjalan lancar di antara kalian. Nggak ada drama sih ya, karena kalau untuk energi karmik atau toksik sendiri ini memang saat ini sedang lari pontang-panting ke sana kemari untuk mencari penyelamatan diri sendiri. Intinya mereka sedang digempur, paham Aura. Jadi jadi aku rasa Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ya. Jadi ingat, tetaplah semangat, tetaplah
yakin bahwa engkau akan bisa menjalankan semuanya. Kau pasti bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan dan doa-doamu selama kamu yakin, kamu bergerak dan kamu nggak malas-malasan. Percayalah, aku melihat di sini ada 2 kartu ya, 2 of coin dan 7 of wands, yang artinya apa? Kamu akan terangkat dari segala permasalahan dan kesulitan hidup kamu. Kok kamu akan mendapatkan situasi yang baru, awal yang baru yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Walaupun awalnya kamu ragu, di sini yang penting kamu harus yakin. Kamu harus yakin bahwa kamu itu berhak mendapatkan kebahagiaan dari Sang Pencipta. Ya, kamu harus yakin bahwa langkah ini benar. Kamu harus yakin, gitu loh. Karena aku lihat petunjuk di sini 100% itu lebih ke arah yakin bahwa kamu bisa berubah. Untuk kamu yang pernah jahat, untuk kamu yang masih jahat, kamu harus yakin kamu bisa berubah menjadi orang yang baik dan terpercaya lagi selama kamu benar-benar membuktikannya kepada Tuhan dan diiringi dengan perkembangan sikap positif. Akan sedikit banget kok penolakan atau keraguan ke kamu, asal kamu sungguh-sungguh, kamu setia lagi sama istri beneran, kamu jatuh cinta lagi pada pasanganmu beneran, kamu gak hanya saling menuduh, gak hanya saling marah, tapi saling mengayomi, emosi dikenal, kamu akan berubah. Ya, bahkan di sini aku lihat yang kalian berpasangan, kalian akan mendapatkan situasi yang makin terkendali, asalkan jangan males. Ya, jangan males berbicara, berbincang, jangan males untuk meluangkan waktu berdua yang sudah sah utamanya ya. Nah, aku lihat di sini juga banyak di antara anak-anak kamu yang juga mendapatkan energi keberkahan serta rezeki ini juga pengaruh untuk kamu. Ya, maka kalau yang masih punya ibu dan kalian ada akses, mungkin ya berbuat baiklah, karena di sini aku lihat banyak rezeki-rezeki yang akan berlimpahan kepada kamu, ya, berbanding terbalik dengan karmik karena sifat kamu yang tulus ikhlas ketika membantu sesama ataupun keluarga. Ya, namun tetap diimbau untuk waspada. Ya, jangan menjadi lilin menerangi tapi kamu meleleh, intinya di situ ya. Jadi di sini ada 2 of coin, ada 7 of wands. Seperti apapun karmik atau perjalanan hidup kamu, sehancur apapun, kamu akan mendapatkan situasi yang baik asalkan bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan ikhlas dan banyak bersyukur. Ya, dan di sini kamu jangan malu untuk melakukan sesuatu hal yang baru, jangan malu untuk menerima bantuan kalau itu memang positif dan kamu merasa mampu. Dan di sini kamu nggak usah merasa sok kuat ketika kamu di sini butuh berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, menangis aja. Ya, kalau kamu di sini punya kawan, teman yang undang kamu party karena memang kamu nggak ada duit, ya kamu bilang aja kalau belum mampu beliin kado yang mahal. Karena kamu gini gitu, jangan takut dibenci dengan keterus-teranganmu. Karena apa? Karena itu hanya sebuah bom waktu. Daripada kamu di sini menutup-nutupi apa yang menjadi kelemahanmu, kemudian memaksakan diri, mending kamu terus terang. Karena aku ngeliat di sini orang-orang yang terhubung kamu pada akhirnya justru malah akan membantu dan mengerti kok situasi kamu. Mengerti kok kalau kamu memang belum waktunya bisa. Dan untuk kamu yang dilamar atau didekati laki-laki atau perempuan, kalau emang nggak suka ya udah, jangan dijadiin pelarian. Ingat, nanti tersaut energi karmik. Kalau nggak suka bilang aja nggak suka. Kalau kamu mau ya berteman, kalau nggak mau nggak usah nyakitin. Yang penting gimana caranya supaya kamu gak akan bertemu dengan doski atau dia, supaya nggak ada dendam sakit hati di kemudian hari. Karena memang untuk di kisah asmara aku lihat ada beberapa yang sedang posesif kepada kamu, ngejar banget, ingin kamu banget, cinta kamu banget, tapi kamu belum move on dari masa lampau. Aku juga gitu. Ingat, selalu perlakukan orang dengan baik, selalu lindungi dirimu dengan keeleganan, walaupun kamu laki-laki atau perempuan. Dan energi divine maskulin itu belum tentu perempuan atau laki-laki, bisa laki-laki bisa perempuan, karena itu energi kekuatan, kewibawaan ya. Sedangkan itu ada di cakra mahkota, sedangkan itu energi bumi, itu energi kelemah lembutan, kesopanan, tapi dipadu dengan energi langit jadi kewaspadaan. Harusnya di sini kamu menjadi divine maskulin yang feminin kalau aku lihat, baik perempuan atau laki-laki. Jangan lupa untuk selalu menjaga aura tubuh kamu ya, dengan cahaya suci Sang Pencipta. Kalau kamu nggak mau menjaga energi cakra kamu, selain berdoa ibadah, kemudian meditasi cahaya, kamu harus lebih memperketat doa-doa kamu, zikir-zikir kamu, keingatanmu kepada Sang Pencipta, karena hanya itu yang bisa menjaga kamu supaya tetap terlindungi apapun yang terjadi di kehidupan ini ya. Jadi Anda nggak usah khawatir ya, kalau aku lihat dengan isu yang di sana sini, fokus pada dirimu, fokus untuk berbenah, fokus untuk memberi, nggak hanya menerima. Berdoa, maka semua akan baik-baik aja. Seperti bulan-bulan lalu Aurora sempat bilang akan ada selama 2-3 bulan mungkin sedikit goncangan. Ingat, jangan terpengaruh atau terkontaminasi dengan apapun yang menurut Anda hanya merusak pikiranmu, itu aja. Ini pesan yang Aurora tangkap dari petunjuk energi ya.
Jadi kartu tarot ini hanya sebagai media, tapi energi Aurora baca dari petunjuk Sang Pencipta melalui alam semesta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, dan ini bukan untuk mendendam, bukan untuk membenci, bukan untuk berburuk sangka, tapi untuk kita semakin waspada, ambil manfaatnya, buang yang sekiranya nggak manfaat, atau jadiin hiburan juga boleh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang Aurora yang salah ya. Mohon maaf, di sini Aurora ingin kita semua positif dan mendapatkan sesuatu hal yang semakin disayangi oleh Sang Pencipta, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun agama Anda. Ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam persatuan, berbeda-beda tetap satu jua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Bye-bye, dadah.